Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang gerak dasar bermain di TK. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama Siti Khadijah, NIM 20021020505. Yang kedua, Ajeng Setiawati, NIM 2002102050558. Yang ketiga, Sofyan Dwi Bayu, NIM 2002102056063. Ninis Umareta, NIM 2002102051006. Yang terakhir, Nur Nafiza Maulina, NIM 2002102051009. Pada materi ini kami akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama karakteristik perkembangan anak TK dari aspek fisik motorik, yang kedua kebutuhan dasar anak, yang ketiga arti, nilai, dan tujuan pengalaman gerak bagi anak, yang keempat pengertian dan manfaat gerak dasar, yang kelima kegiatan latihan gerakan dalam bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan subbab materi tentang karakteristik perkembangan aspek motorik anak. Perkembangan sendiri adalah bertumbuhnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai interaksi dengan lingkungan. Perkembangan fisik motorik mengikuti pola perkembangan yang sama. Oleh karena itu, perkembangan fisik dan motorik anak dapat diramalkan apakah normal ataukah mengalami hambatan. Meskipun mengikuti pola yang sama, akan tetapi oleh karena itu tidak ada dua buah individu yang sama persis, baik dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik tergantung pada kematangan otot dan saraf. Oleh karena itu, anak akan sulit menunjukkan suatu keterampilan motorik tertentu bila yang bersangkutan mengalami kematangan. Perkembangan motorik anak sudah dapat dikoordinasi dengan baik sesuai dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang. Gerak-geraknya sudah selaras dengan kebutuhan dan minatnya. Serta cenderung menunjukkan gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Bahkan sering kelebihan gerak atau over efektif. Oleh karena itu, masa anak-anak merupakan masa kritis bagi perkembangan motorik dan masa yang paling tepat untuk mengajarkan berbagai keterampilan motorik seperti menulis, menggambar, berenang, dan bermain bola. Terdapat karakteristik yang sangat menonjol dan berbeda ketika anak mencapai tahapan prasekolah dan kelompok bermain. Perbedaan ketika anak mencapai tahapan prasekolah pun terletak pada penampilan, proporsi tubuh dan kelompok, dan berat, panjang badan, serta keterampilan lainnya. Memungkinkan mereka melakukan berbagai jenis keterampilan. Semakin bertambah usia, perbandingan antara bagian tubuh yang berubah pula. Selain itu, letak gravitasi makin berada di bagian tubuh seorang sehingga keseimbangan akan berada pada tingkah. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik anak pada usia 4 tahun. Anak pada usia 4 tahun masih senang dengan aktivitas yang bermain, sama dengan anak usia 3 tahun. Namun dia melakukannya lebih luas lagi, seperti memanjat atau menaiki anak tangga. Pada tiap anak tangga, namun untuk menurunnya mereka baru mulai bisa, sehingga mereka masih sering bolak-balik menapaki tiap anak tangga. Koordinasi motorik halus telah menjadi lebih matang secara substansi dan menjadi jauh lebih tepat. Pada usia ini, anak-anak mengalami kesulitan dalam membangun dan
menyusun menara balok yang tinggi karena mereka menginginkan untuk menempati setiap balok pada posisi yang tepat dan sempurna. Oleh karena itu, mereka sering membongkar menara balok yang baru disusunnya karena dianggapnya belum memenuhi harapan mereka. Berikut ini disampaikan pula beberapa ciri-ciri anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, spontan dan selalu aktif, tidak pernah berhenti bergerak. Yang kedua, tidak mengetahui kiri kanan. Yang ketiga, menunjukkan peningkatan yang cukup dalam menggunakan alat manipulatif atau konstruksi. Yang ketiga, mulai membuat desain dan bentuk huruf dalam lukisannya. Kemudian, bereksperimen dengan jari, tangan, dan lengan. Yang selanjutnya, memungut benda dengan tangan yang bukan dominan, tapi memindahkannya ke tangan yang dominan. Selanjutnya, dapat menyampaikan lagu yang sederhana. Menyanyikan lagu yang sederhana. Selanjutnya, lari bertingkat dengan satu kaki. Sedangkan saat anak memasuki usia 6 tahun, ada beberapa pertumbuhan fisik yang dialaminya. Seperti yang pertama, pergantian dari gigi menjadi gigi permanen. Yang kedua, anak akan mengalami peningkatan hingga 8 cm. Yang ketiga, anak mengalami peningkatan hingga 2-3 kg. Yang keempat, kesadaran akan citra tubuh mulai terbentuk. Hal ini membuat anak-anak menjadi lebih sadar terhadap apa yang dilakukannya dari tubuhnya. Yang kelima, sudah mampu melompat dengan baik. Yang keenam, sudah bisa menempati sebuah objek dengan ketinggian 25 cm. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Karakteristik perkembangan anak usia 4-6 tahun. Pada usia 4 tahun, anak masih senang dengan aktivitas yang sama dengan anak usia 3 tahun. Namun, dia melakukannya lebih luas lagi. Anak usia ini berjuang untuk mendapatkan benda, misalkan alat permainan. Nah, ada beberapa ciri-ciri fisik anak usia 4-6 tahun. Yang pertama, lari berjingkat dengan satu kaki. Kedua, berdiri di atas satu kaki selama 4-8 detik. Yang ketiga, dapat mengikat tali sepatu. Yang keempat, bereksperimen dengan jari, tangan, dan lengan. Yang terakhir, sudah mampu melompat dengan baik. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kebutuhan dasar anak. Kebutuhan mempunyai arti sesuatu yang harus dipenuhi. Istilah sesuatu ini dapat berwujud keinginan, kehendak, harapan, dan manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang wajib dan mendasar dipenuhi sebagai upaya untuk dapat bertahan hidup dan mewujudkan kehidupan yang nyaman, senang, dan sejahtera. Kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia untuk dapat mencapai kesejahteraan, sehingga apabila kebutuhan tersebut belum atau tidak terpenuhi, maka manusia merasa kurang sejahtera. Anak juga memiliki kebutuhan dasar meliputi asuh, asih, dan asah. 1. Kebutuhan fisik biologis asuh meliputi kebutuhan sandang pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan, kesehatan, dan juga pengobatan olahraga bermain. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan emosi, ASI. Hubungan yang erat, mesra, dan selaras antara ibu dan anak merupakan syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras, baik fisik, mental, maupun psikologis anak. Berperannya dan kehadiran ibu sedini mungkin akan menjalin rasa aman bagi si anak. Yang ketiga yaitu kebutuhan stimulasi, ASAH. Untuk memperoleh perkembangan yang optimal, anak perlu diasah melalui kegiatan stimulus untuk mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, sosial emosi, kognitif, bahasa, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral, dan agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Arti nilai dan tujuan pengalaman gerak bagi anak. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan penguasaan gerak terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik pada masa awal dan pembentukan pola gerak dasar. Gerak dasar tersebut meliputi berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Kesalahan pada gerak dasar yang tidak dikoreksi akan merugikan anak tersebut dan akan bersifat menetap dan sukar untuk dirubah. Kerugian tersebut meliputi tidak efisiensinya gerakan, buruknya mekanika pada saat penampilan, kemungkinan terjadinya cedera lebih besar, pengeluaran energi lebih besar, dan pemborosan energi. Tujuan dari pengalaman gerak bagi anak usia dini yaitu yang pertama, melatih keaktifan mereka, lalu yang kedua, meningkatkan kualitas hidup mereka, lalu yang terakhir ketiga, melatih kelenturan otot dan badan. Pengertian dan manfaat gerak dasar. Secara alamiah, hakikat gerak telah dimiliki oleh setiap anak dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuh kembangan anak selanjutnya. Agar potensi gerak dapat berkembang dengan optimal, maka diperlukan pengayaan gerak. Clark pada tahun 1994 melihat keterampilan gerak dasar sebagai pola pokok koordinasi yang kemudian mendasari kemahiran gerakan. Gerak dasar merupakan dasar untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai keterampilan teknik dalam berolahraga dan aktivitas fisik seumur hidup. Dengan demikian, jika kompetensi gerak dasar anak tidak dikembangkan, maka tidak berhasil menggunakan berbagai keterampilan olahraga dan permainan pada usia kanak-kanak. Baik, di sini saya akan menyampaikan manfaat dari gerak dasar menurut Simonso Muskoka District Health Unit 2012. Gerak dasar bermanfaat untuk berbagai aspek berikut ini. Yang pertama, manfaat perkembangan gerak untuk kesehatan anak. Yang kedua, manfaat perkembangan gerak pada perkembangan motorik anak. Ketiga, manfaat perkembangan gerak pada perkembangan kognitif anak. Keempat, manfaat perkembangan gerak pada kemampuan sosial anak. Dan yang terakhir, manfaat perkembangan gerak pada perkembangan emosional anak. Selanjutnya yaitu kegiatan latihan gerak dalam bermain. Sebelum kita mengerti apa saja kegiatan latihan gerak dalam bermain, alangkah baiknya kita mengerti gerak dasar. 1. Gerak dasar non-lokomotor. Gerakan dasar ini dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contohnya, meliuk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Yang kedua, gerak dasar lokomotor. Gerakan lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat, seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Yang ketiga, gerak manipulatif. Gerakan yang memakai alat bantu atau sarana seperti bola. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.